Ikan-ikan di sini tuh rata-rata adalah ikan hasil tandingan mereka sendiri. Jadi secara kualitas ikannya di sini banyak banget ikan-ikan bagus di sini. Tapi tentulah nggak semua ikan bisa jadi juara. Karena menurut gua pribadi kelas M-nya tuh adalah paling banyak pesertanya kalau gua nggak salah ada 20 dan juga ikan-ikannya sangat bagus sekali. Dan untuk kontes pertama di jumlahnya cukup banyak, 100 ekor. Ini kontes pertama dan gue yakin bakal ada kontes-kontes berikutnya di Thailand. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Hans dari Tres Aquatic. Jadi ini adalah hari penjuriannya, dimana ini adalah berarti hari ketiganya. Kemarin itu waktu hari kedua gue nggak bisa ikut join ke sini. Bener nggak sih? Hari kedua ya? Hari kedua kita di Thailand. Tapi itu hari pertama fishing di sini. Gue nggak bisa join karena itu kan juri belum boleh masuk-masuk juga. Dan ini hari penjurian. Sebenarnya hasilnya udah selesai, udah keluar, cuma belum ditempel-tempelin. Tapi gue udah megang hasilnya, jadi kita bakal ngevlog duluan nih. Soalnya takutnya nanti keburu rame, keburu susah nih. Jadi selain ada arwana yang dipertandingkan, di sini juga ada banyak banget nih boot-bootnya. Nanti teman-teman bisa lihat lah boot-bootnya ada apa aja. Di sini juga ada dari Indonesia langsung ada RDI punya nih teman-teman di sini. Jadi RDI itu memang udah selalu setia mensupport kontes arwana dimanapun nih kalau gue lihat ya. Di Thailand udah masuk dan di Indonesia. Jadi ini tuh udah mulai, kalau nggak salah di Singapura juga ya? Saya lupa di Singapura ya atau enggak, cuma kayaknya Singapura juga ada RDI deh. Cuma saya nggak pastiin ya kalau itu ya. Jadi yuk kita langsung lihat aja masuk ke dalam. Saya tutup dulu guys. Karena belum boleh? Karena belum mulai masuk. Nah, oke. Kita dari kelas XS dulu ya. Kelas XS di sini adalah kelas paling kecil di sini. Ukurannya 30 cm ke bawah. Dan kita langsung bakal lihat juaranya ada di handphone saya. Jadi ini belum ditempel, cuma saya udah megang di tangan saya ya guys. Jadi gue bakal bahas kayak biasa, ini cuma paling champion 1-2-nya aja. Atau champion 1 tergantung ya. Jadi kita bakal lihat di kelas XS ini yang menjadi champion adalah nomor 14. Dan ini tuh keputusannya hampir bisa dibilang tuh semua juri setuju kalau ikan ini layak menjadi juara. Kenapa? Karena ikan ini bisa dibilang satu-satunya ikan paling mulus di sini, teman-teman. Dia tuh nggak ada yang kayak cacat gimana, pokoknya ikannya kondisinya mulus, bagus, jadi dia aman. Kemudian yang dapat juara 1 ada di nomor 8 ikan ini. Nah ikan ini sebenarnya bagus juga, cuma sangat disayangkan sekali dia ada sisiknya yang lepas 1. Dan juga secara mental sebenarnya dia agak kurang baik sebenarnya, itu suka takut-takut, sedikit-dikit takut lah sebenarnya, kaget-kaget. Cuma ikan ini juga salah satu ikan dengan kondisi yang cukup baik dan layak mendapatkan juara ke-1. Kemudian ada juara keduanya nih. Juara keduanya ada di sini, nomor 11. Nah, ikan ini juga bagus, cuma dia sama, dia ada sisiknya yang lepas dan juga ekornya mungkin terlihat kurang besar. Cuma ikan ini secara performa dia baik sekali. Mulutnya ada sedikit, tapi karena memang opsi-opsi lainnya tuh agak susah buat naik jadi juara lebih tinggi. Jadi kan ini salah satu yang bisa dinaikkan untuk menjadi juara keduanya. Jadi sekarang kita lihat kelas unik. Nah kalau kelas unik tadi itu kita langsung juri-juri itu sepakat aja lah ya. Kelas unik di sini ada kumpai. Jadi sudah dipastikan si kumpai ini mendapatkan gelar champion di kelas uniknya. Ini kumpai yang cukup baik, belum pangkal ekornya belum turun dan overall masih enak dilihat lah. Dan yang uniknya lagi ternyata di Thailand ada 1 SR Platinum nih teman-teman. Nih dia Super Platinumnya ada 1 di sini. Dia mendapatkan gelar juara ke-1 berarti ya. Kemudian berikutnya ada ikan King. Di sini King kita jadikan dia juara kedua. Di sini dia kelas King SB itu digabungkan teman-teman. Jadi kita berusaha menaikkan si Kingnya tersebut karena memang di antara King SB atau Panda di sini yang paling layak ya mungkin King yang ini paling mulus kondisinya. Kemudian ada SB juga sih. Nah ini SB-nya yang dapat juara ke-3. Ini SB bagus, mulus. Dia biasa ada dekoknya di sini, dia nggak ada dekoknya. Kemudian secara mental juga baik, badannya bulat. Agak cakil sedikit tapi masih oke. Jadi kita langsung lanjut lagi ke kelas small. Nah sembari kita jalan ke kelas small sebenarnya ikan-ikan di sini tuh rata-rata adalah ikan hasil tandingan mereka sendiri. Jadi nanti teman-teman bakal lihat di kelas ML itu kebanyakan hasil tandingan mereka sendiri dan hasilnya cukup memuaskan menurut gua. Dan ikan-ikan di sini menurut gua bisa dibilang tuh cukup menarik ya, cukup menantang buat teman-teman kita yang ada di Thailand untuk ikut memelihara arwana dan dipertandingkan di sini. Karena gua lihat secara kualitas ikannya di sini banyak banget ikan-ikan bagus di sini. Tapi tentulah nggak semua ikan bisa jadi juara. Tapi gua lihat di sini tuh sangat baik banget ikan-ikannya. Dan untuk kontes pertama
pertama di jumlahnya cukup banyak, 100 ekor. Ini kontes pertama dan gue yakin bakal ada kontes-kontes berikutnya di Thailand. Small yang dapat champion ada di nomor 7. Small di sini tuh ukurannya 3140. Ikan ini kenapa kita pilih sebagai champion? Dia tuh karena ikan small itu warna belum ada nggak apa-apa, cuma dia warna base badannya tuh harus udah ada. Nah ini kan overallnya enak banget dilihat, mulus juga ikannya, sangat baik. Nah ini ada nih berikutnya di juara ke satunya, dia nomor 5. Emang dia secara warna dia udah lebih ada, tapi anatomi dia menurut gua kalau ikan S itu dia harus punya kemewahannya tersendiri. Tapi kalau ikan ini suatu saat ada di kelas M, ini ikan juga bakal bahaya, bagus. Kemudian berikutnya ada di sebelahnya. Ini juara ke-2 berarti kan, champion 1-2. Ini dapat juara 2. Ikan ini juga secara overallnya baik dan memang ada beberapa sedikit sisik yang kropos dan insangnya juga ada yang kena. Cuma karena ini untuk kontes yang pertama, kita masih memberikan batasan-batasan toleransi lah, kayak sisik yang kropos, sisik yang copot masih kita toleransi. Karena untuk kontes pertama mereka juga. Tapi ada kesalahan fatal yang minus fatal lah, anggapan yang kita kurang bisa tolerir adalah dimana ketika dayungnya tuh turun kayak robot. Di sini ada beberapa ikan yang dayungnya turun kayak robot, tapi masih kita kasih gelar juara. Tapi tentu ikan kayak gini sebenarnya dia nggak bisa juara yang atas banget, karena sayang banget dayungnya tuh nggak gerak sama sekali gitu. Jadi kurang enak buat dilihat, kurang natural kalau kita bilang ya. Walaupun secara anatomi otherwise dia enak buat dilihat. Kita akan lanjut lagi. Oke. Gue bakal bahas di kelas M dan L. Dan menurut gue sebenarnya ya, kelas yang lebih seru ada di kelas M. Tapi gue bakal bahas kelas L dulu. Kenapa gue bahas kelas L dulu? Karena menurut gue pribadi kelas M-nya tuh adalah paling banyak pesertanya kalau gue nggak salah. Ada 20. Dan juga ikan-ikannya sangat bagus sekali. Jadi gue bakal bahas dulu dari L dulu aja. Karena L ini bener-bener mutlak sebenarnya. Teman-teman kalau ingat ikan ini pernah dipertandingkan di Pontianak. Waktu itu dia mendapatkan gelar juara ke-1. Untuk di sini dia mendapatkan gelar juara champion nih teman-teman. Jadi selamat ya kepada pemilik ikannya. Kemudian yang dapat juara satunya adalah di sebelahnya. Ikan ini bagus juga. Cuma secara segi warna dia belum ngeblok yang di kelas sebelahnya, karena di sini warna 50%. Padahal ikan ini juga cukup baik, cuma emang belum bisa buat ngalahin itu sih, dia belum bisa. Kemudian juara 2-nya ada di tank nomor sebelahnya lagi. Urutan guys, champion 1, 2. Nah ikan ini sebenarnya harusnya mungkin bisa juara lebih tinggi sedikit ya, cuma sayang dia ada sisiknya yang lepas dan warnanya agak sedikit terlihat gelap gitu. Jadi ya mungkin karena efek tanknya biru juga bisa, dia jadi kelihatannya warnanya agak gelap. Cuma ikan ini gede banget dan secara anatomi oke lah. Cuma memang gue lebih suka ikan yang ini karena dia warnanya lebih cerah. Tuh ya, champion 1, 2. Di kelas M, kalau di kelas M-nya sendiri, menurut gue ini pesertanya paling banyak dan ikannya salah satu yang paling menarik yang ada di sini ya. Yang dapat champion itu ada di salah ikan guys. Yang dapat champion adalah ikan nomor 4. Nah, mungkin nanti teman-teman bakal lihat ada beberapa ikan di sini yang secara anatomi wise tuh jauh lebih mewah dibanding ikan ini. Dayungnya lebih panjang, mungkin ekornya lebih close. Cuma ikan ini adalah ikan yang kita namakan ikan rapi. Dia bentuk kepalanya ada, dayungnya pun dibilang pendek enggak, tapi cukup panjang, ekornya juga cukup besar, layar bawahnya enak, warnanya menyala. Dan ikan ini langsung mendapatkan gelar juara champion tadi teman-teman. Nggak ada yang perdebatan gimana ya tadi ya, langsung dia dapat champion. Lanjut lagi kita bakal lihat yuk ke ikan juara 1 dan 2. 1 dan 2-nya sebelahan nih guys. Ikan ini mendapatkan gelar juara ke-1. Ini juara ke-2. Jadi emang ikan ini lebih mulus lah dibanding yang sebelahnya. Walaupun dari segi warna yang ini kelihatannya lebih cerah ya, cuma yang ini ada bibirnya sedikit aja sih kalau yang ini. Dan yang ini dia lebih rapi. Tuh, cuma warnanya emang agak lebih mendam sedikit aja. Dan ini juga nggak ada perdebatan yang gimana sih, tadi langsung tek di voting, dapatlah ini juara 1 dan ini juara kedua. Karena kelas M paling seru, kita lanjutin lagi. Juara 3 adalah di 15. Nah, ikan ini ikan dayungnya panjang sekali. Ekornya juga cukup nge-close, cuma badannya terlihat agak panjang. Ikan ini kenapa nggak bisa tadi buat naik juara terlalu tinggi banget? Karena menurut gue ya di bagian dayungnya ada sedikit perbedaan panjangnya, kemudian juga dayungnya masih agak turun. Jadi dia emang udah ada movement, udah ada pergerakan, nggak kayak tadi yang di sebelah sana hampir nggak ada pergerakan. Ini udah ada pergerakan, cuma dia masih dikit pergerakannya. Kita lanjut lagi, ini yang berikutnya, nomor 13. Tuh, nomor 13 ini juga salah satu ikan yang cukup menarik karena dia galak ikannya guys. Dia perform terus, cuma memang dari segi anatomi sebenarnya kelihatannya agak biasa aja dan warnanya belum semateng itu. Cuma dia overall cukup oke lah ya.
Dan yang terakhir ada di nomor 7. Nomor 7 ini sama sekali lagi, ini adalah ikan yang sebenarnya secara overall biasa, cuma dia memiliki kemewahan pada bagian warnanya. Dia lihat deh, dayungnya oke aja, ekor juga oke aja, cuma warnanya itu mencolok sekali. Dia warnanya itu sebenarnya cukup menyala ya. Ini kayak di kamera agak mendem. Sebenarnya dia biasanya kayak stabilo nyala gitu loh. Oke, itulah para pemenangnya. Sebenarnya di sebelah sana masih ada kelas crossback lagi, cuma kelas crossback belum selesai. Nanti kita bakal lanjutin lagi buat melihat hasil penjurian kelas crossbacknya. Karena kalau kelas crossback itu tadi ada juri dari luarnya, ada 2 orang sama Mas Ari. Kalau yang dari Indonesia tadi kita berlima, Doni, Koapo, Mas Ari, saya, dan Randy. Oke, jadi vlog ini bakal berlanjut ketika si crossback itu udah selesai dijuriin. Oke, sekarang kita berlanjut lagi. Ini sudah hari Sabtu, dan kemarin kan memang kita lagi menunggu hasil penjurian crossbacknya dan hasilnya agak lama. Dan hari ini sekarang semua hasilnya udah keluar dan kita bakal bahas yang championnya aja. Ini kebetulan cuma ada 2 kelas, kelas S sama kelas L. Jadi dia golden head class. Jadi setahu gue kalau crossback yang kayak gini, dia tuh secara perlisnya harus lebih kelihatan, dan juga secara kepalanya tuh harus full kuning dan punggungnya harus ada full crossnya juga. Itu untuk menandakan kalau dia tuh crossback secara utuh. Ini kelas S-nya dapatnya yang champion. Nah, di sebelah sana ada yang mendapatkan gelar juara Grand Champion. Gue jujur ya, kalau kelas crossback gue sendiri kurang mengerti. Gue cuma ngertinya itu dia perlisnya itu harus kelihatan, entah di bagian ekornya, di bagian badannya. Nah, ini yang mendapatkan gelar juara Grand Champion-nya. Lihat deh, dia tuh kepalanya bersih banget, full emas, sampai punggung-punggungnya tuh semua juga dia tuh full emas. Jadi itu hampir nggak ada warna hitam-hitam di badannya. Jadi ini kayak pokoknya bersih lah kelihatannya. Dan ikannya juga kelihatannya kuning banget tuh kelihatannya. Bagus sih. Tuh. Dah, kurang lebih kayak gitu aja. Jadi sudahlah berakhir kontes di Thailand ini. Menurut gue untuk kontes pertama yang diadakan di Thailand, kontes ini berjalan dengan sangat baik sekali, sangat teratur sekali. Dari semua ikannya juga di sini nggak ada yang bermasalah ikannya. Jadi secara para panitianya dalam mengontrol keamanan ikan-ikan di sini itu sangat baik sekali. Dan sekarang kita akan membagi-bagikan piala. Jadi sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye semuanya. Salam terasa kote.